Ini teman-teman, detik-detik ular kecil tuh. Itu tuh ular kecilnya keluar ya teman-teman. Tuh ular kecilnya ya. Ini saya videonya agak di iniin ya. Ini dari rekaman CCTV ya di rumah saya. Ini sebenarnya ceritanya gini teman-teman. Pertama kan pagi-pagi waktu nyapu kan, saya tuh nemu ular di garasi rumah ya. Di bawah pas banget depan ban mobil ya. Ini saya agak lambatin dulu. Terus apa namanya, karena anak saya suka ini kan, suka sama binatang, akhirnya saya inisiatif buat itu teman-teman, buat masukin ke toples kecil ya. Ini toplesnya yang ini nih ya, ini padahal ini yang toples di sini tuh gak ada lubangnya teman-teman ya, tapi dia bisa aja keluar, lubangnya kecil banget padahal mah ya. Nah ini kalau nggak salah dia tuh ularnya kemudian ke sini teman-teman ya. Tadinya ularnya di sini, nih dia keluarnya di sini, dia keluarnya nggak ketahuan ya. Terus dia tadi jalan kan ke sini ya. Nah sekarang dia nah belum ketahuan, kita cepetin lagi videonya ya teman-teman ya. Langsung ke sana. Kita cepetin lagi. Ya, langsung ke sana. Maju terus, weh. Ya dicepetin lagi ya videonya. Nah ini ularnya keluar lagi dari sini teman-teman nih. Di jam beberapa menit kemudian, di jam keluar lagi ya dari sini ya. Berapa menit kemudian ya tadi ya, kurang lebih 15 menit kemudian tuh kan ularnya masih ada di sini nih tuh. Ini ya, ini ular kecil ya, sebenarnya mah di bawah jari tangan lah, ke ukurannya kurang lebih 1 jengkal nih teman-teman ya. Nah habis dari sini dia nggak tahu kemana lagi teman-teman, sampai jam ini kan jam 10 ya, jam 10.32, setengah 11 ya teman-teman. Saya tungguin, bukan tungguin, karena posisi kita lagi di luar ya teman-teman, jadi kita nggak tahu sebenarnya ular itu lepas ya. Ini saya cek CCTV, ternyata ularnya ada di situ gitu ya. Ini udah ini apa, udah saya tungguin ya ini. Terus ini sebenarnya gak muncul lagi nih ya, sampai saya udah cek ya sampai jam 12 ya. Ini kita ini aja ya, kita scroll ke jam 12 ya, ke jam 12 ya, sampai pokoknya di sini ada orang rumah, termasuk ini ya, anak saya sama itu sepupunya sama mertua saya juga itu ya. Saya di sini belum sadar karena posisi saya masih di luar gitu ya teman-teman. Posisi saya masih di luar rumah gitu ya. Baru sadar. Nah ini nih saya baru sadar nih, ternyata ularnya lepas nih. Kemudian udah agak panik juga nih. Tuh udah dibuka-buka kursi ya. Nggak tahu juga ini teman-teman, sebenarnya ular ini ya ke arah sini ya, ke arah ruangan sini dia nggak jalan teman-teman. Mungkin sangkaan saya juga ke sini karena ini agak pintunya yang di sini kan, ini rumah saya nih 2 lantai ya, ini saya berada di lantai 2. Kemungkinan ke sini, tapi ya saya cek keluar juga dia nggak ada teman-teman. Mungkin dia turun, mungkinnya lewat tembok atau gimana ya. Ini kadang saya agak bingung juga nih, udah mulai panik nih teman-teman nih. Tuh istri saya tuh ada juga tuh kan ya, udah beres-beres ya, udah bawa sapu juga tuh, tapi ini nggak ketemu. Sampai ini saya apa namanya, sampai itu saya cari ke kamar gitu ya, karena takut ini posisi ini waktu nyari ini saya belum cek CCTV ya, karena saya masih agak sibuk gitu ya, belum cek CCTV ini ya. Sampai akhirnya saya nggak keburu gitu buat nyari lagi, karena saya harus pergi gitu untuk belanja bahan gitu ya. Dan ini jam berapa, jam 16.30, jam setengah 5 baru saya cek ya barusan. Ternyata memang ularnya nggak pergi ke arah situ, dan kemungkinan ularnya keluar lewat pintu ini, atau nggak tahu ya, kalau di bawah kursi udah dijungkit-jungkit juga nggak ada juga ya.
Ini ya teman-teman, kira-kira ularnya kemana ya nih, saya belum bisa pastiin juga nih. Mudah-mudahannya dia keluar rumah dan terjunnya lewat teras, soalnya di bawah ini kan ini teras nih teman-teman nih. Teras ya, di sana itu keluar ke arah sawah ya. Mungkin mudah-mudahan ularnya turun ya. Mudah-mudahan jangan ini, karena saya agak panik juga setelah saya cek di Google, ternyata ular bisa bertahan tanpa makan itu selama 6 bulan teman-teman. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan nemu ular di pekarangan, lebih baik kalau kita nggak tega buat membunuhnya, lebih baik langsung diusir aja teman-teman, disuruh pergi gitu ya. Gimana aja caranya, pakai ranting atau pakai dahan ya. Soalnya kalau udah misalkan masuk ke rumah terus kita nggak tahu dan nggak sadar keberadaannya, kita bakalan nggak tenang juga teman-teman. Karena ya waktu saya cek ternyata ular bisa bertahan tanpa makan selama 6 bulan. Ya kan kuat banget ya, makanya saya jadi agak panik tuh dari situ gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini video ini ya buat jadi pembelajaran khususnya buat saya juga buat teman-teman. Kalau misalkan ini apa namanya nangkap ular gitu sampai dibawa ke rumah, apalagi kitanya gak tahu ularnya lari kemana, untuk di kemudian jangan ini ya, jangan sampai kita lupa atau jangan sampai kita membiarkannya begitu aja gitu teman-teman. Kalau udah hilang dan susah gitu nyarinya teman-teman. Begitu ya teman-teman, sekian dulu video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya buat kita semua. Jangan lupa teman-teman yang belum nggak mau dipertanyakan atau nggak ngerti sama video ini, boleh di komen ya teman-teman. Jangan lupa videonya di like, komen, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.